Oh, lovely exchange of passes. It's made its way. Ball forwards, Basajevic. And that's found it. It's a teasing ball in. It's not cleared off the line. Cheeky attempt. And Piala AFF U23 rencananya akan digelar pada 17 hingga 28 Agustus 2023 mendatang. 10 negara Asia Tenggara memastikan keikutsertaannya dalam kompetisi yang akan berlangsung di Thailand. Berdasarkan drawing Piala AFF U23, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup B bersama Timnas Malaysia U23 dan Timor Leste U23. Meski berlaga tanpa target pada kompetisi AFF kali ini, namun tentu akan menjadi pembuktian diri seorang pelatih Sinteyong yang selama ini belum memberikan gelar bagi Timnas U23. Apalagi, rumor yang sempat menguat bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontrak kepelatihannya di Timnas Indonesia. Selain itu, dalam persiapannya Timnas sedang melalui banyak drama, baik dari sisi pemain, padatnya kompetisi dan klub yang enggan memberikan pemainnya. Kabarnya, Timnas U23 yang diturunkan juga adalah skuad pelapis, sebab pada September nanti, Timnas Inti U23 akan mengikuti kualifikasi Piala AFC U23. Lalu bagaimana persiapan Sinteyong membuktikan kualitas kepelatihannya pada AFF U23? Yuk intip strategi, target, dan daftar skuad Timnas U23 yang akan berlaga di AFF U23. Yuk kita. Laju tanpa target. Padatnya kompetisi internasional Timnas Indonesia cukup memutar otak para pengurus PSSI. Bagaimana tidak? Menjelang akhir tahun 2023 saja, Timnas Indonesia dijadwalkan akan berkompetisi di Asian Games Hangzhou, kualifikasi Piala Dunia 2026, kualifikasi Piala AFC U23, laga FIFA Matchday dan Piala AFC pada Januari 2024 nantinya. Namun dari beberapa kompetisi internasional tersebut, prioritas utama Timnas Indonesia saat ini tentu saja adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFC. Kedua kompetisi ini merupakan kompetisi FIFA yang bisa menambah poin ranking Timnas Indonesia. Dan itu, kesempatan untuk tampil di Piala Dunia tentu adalah impian seluruh warga Indonesia. Untuk Piala AFC, Timnas sudah bersusah payah menembus babak kualifikasi hingga mendapat tiket bermain di kompetisi AFC Qatar Januari 2024. Padatnya jadwal tentu akan berpengaruh pada strategi pelatih dan PSSI menyikapi masing-masing kompetisi. Di level Timnas senior pun, secara skuad mayoritas yang diandalkan adalah para pemain usia muda. Sehingga dalam AFF U23 nantinya, Timnas U23 diisi oleh skuad Timnas U22 yang meraih medali emas beberapa waktu lalu pada ajang SEA Games. Keputusan menyimpan skuad inti Timnas U23 menjadi pilihan yang tepat tak kalah padatnya jadwal kompetisi internasional. Sebulan setelah gelaran AFF U23, Timnas U23 akan mengikuti babak kualifikasi Piala AFC U23 dan tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan U23 dan Taiwan U23 pada 9 hingga 12 September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya memang mengakui bahwa Timnas U23 yang bertanding di AFF nantinya bukanlah skuad terbaik. PSSI sedang membagi konsentrasi Timnas Indonesia U23. Menurutnya, lebih mengutamakan kualifikasi Piala AFC U23 sehingga AFF kali ini tanpa target apapun. Ini mesti diingat, Piala AFF U23 di Thailand tanggal 17 hingga 22 Agustus tanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi kesiapan U23 yaitu Piala Asia U23 kualifikasi. Jadi bukan tim inti, tetapi ini yang akan bermain bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti. Selain AFF U23, kompetisi Asian Games 2023 nantinya, PSSI tidak memberikan beban target bagi Timnas Indonesia U23. Namun Timnas Indonesia diberikan target yang besar dan harus serius dalam kualifikasi Piala AFC U23, sebab Piala Asia merupakan babak kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024 yang jadi target utama bagi Timnas U23. Sasaran prioritas kita itu adalah Piala Asia U23, itu sebagai jendela untuk ke Olimpiade Paris 2024. Saat Timnas Indonesia U23 berlaga tanpa beban di AFF U23, Malaysia dan Vietnam saingan berat Timnas Indonesia nampak serius memasang target juara. Timnas Malaysia malah sudah menjalani latihan sejak jauh-jauh hari untuk membangun chemistry antar pemain.
Pelatihnya bahkan Susumbar menargetkan juara Piala AFF tahun ini. Sementara itu, Vietnam memegang jawara Asia Tenggara menggunakan strategi dua tim menatap jadwal kompetisi mereka yang sama padatnya dengan Indonesia. Vietnam juga mematok target juara pada gelaran AFF U23. Strategi dan drama penentuan skuad Timnas U23. Kepastian skuad Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di AFF U23 akhirnya diumumkan secara resmi oleh PSSI. Total ada 23 pemain yang masuk dalam daftar pemanggilan untuk menjalani pemusatan latihan yang dimulai 10 Agustus 2023. Pemusatan latihan terhitung terlambat hanya beberapa hari sebelum kompetisi dimulai. Keterlambatan jalannya pemusatan latihan disebabkan terjadinya selisih paham antara PSSI dan klub. Bahkan, PSSI harus merevisi daftar pemain yang sudah dipublikasikan setelah beberapa klub tidak mengizinkan punggawanya absen dalam beberapa laga di klub. Nama-nama pemain yang awalnya masuk dalam 26 pemain yang dipanggil, namun akhirnya dicoret adalah Haikal Al-Hafiz, Muhammad Kanu, Taufani Muslihudin, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Witan Sulaiman. Sementara, nama-nama yang absen pada pemusatan latihan adalah Rizky Ridho Persija, Alfreanda Dewangga PSIS, Adi Satrio PSIS, Kadek Arel Bali United, Zaki Asra PSM, dan Beckham Putra Persib. Konflik ini kian memanas setelah manajer Timnas Indonesia, Sumarji, emosi dan merasa kecewa dengan sikap dua klub papan atas Liga 1 yang enggan memberikan pemainnya. Sumarji bahkan mengkritik dengan kata-kata yang keras kepada dua pelatih asing PSM dan Persija. Saya sangat kecewa tidak hadirnya kedua pemain dengan beragam alasan. Pertama Persija Jakarta, yang kedua PSM Makassar. Bangsa ini membutuhkan tenaga pikiran para pemain. Akan tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Tanggapan lain dilontarkan Sinteyong terkait drama penentuan skuad Timnas Indonesia U23. Pelatih Sin justru memahami para pelatih klub Liga 1 yang menahan pemainnya karena kompetisi liga yang sedang bergulir. Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa, karena mereka mempunyai target masing-masing dan prestasi di Liga 1. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka, ujarnya. Bahkan Sinteyong merekomendasikan untuk meniadakan Piala AFF yang sudah melenceng dari tujuan awalnya. Kompetisi AFF juga seringkali mengganggu jalannya kompetisi domestik masing-masing negara peserta. Sejak 10 Agustus 2023, Timnas U23 untuk AFF sudah menjalani pemusatan latihan. Berikut nama-nama para pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia U23 di ajang AFF U23 Thailand. Kiper Hernando Ari Sutaryadi Persebaya Surabaya, Muhammad Adi Satrio PSIS Semarang, Dava Fascia Borneo FC Samarinda. Bek Rizky Ridho Persija Jakarta, Muhammad Ferrari Persija Jakarta, Alfreanda Dewangga PSIS Semarang, Bagas Kapa Barito Putra, Komang Teguh Borneo FC Samarinda, Frankie Misa Persikabo 1973, Zaki Asra PSM Makassar. Gelandang Beckham Putra Nugraha Persib Bandung, Robi Darwis Persib Bandung, Rifki Dwi Persita Tangerang, Sal Sahrul Persita Tangerang, Arkan Fikri Arema FC, Fajar Fatur Rahman Borneo FC Samarinda, James Kelistroyer Persi Kediri, Salim Tuharea Madura United. Penyerang Irfan Jauhari Persi Solo, Ramadan Sananta Persi Solo, Abdul Rahman Rans Nusantara FC, Muhammad Ragil Bayangkara FC. Meski kedalaman skuad Timnas Indonesia U23 pada ajang AFF kali ini kurang baik, namun ini menjadi pembuktian pribadi seorang pelatih Sinteyong untuk membawa gelar AFF U23 yang pertama kalinya di bawah asuhannya. Drama pemanggilan pemain juga cukup ramai di media sosial belakangan ini. Sebagai penggemar si kulit bundar, kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Yuk ramaikan kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching.